السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا، jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab Sulamil Wusul ila Ilmil Usul, yang merupakan rangkuman aqidah tauhid dan juga berkaitan tentang rukun Islam dan rukun iman, yang ditulis oleh Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Kita akan lanjutkan pada hari ini dengan pembahasan tentang zakah. Pembahasan tentang zakat. Slide ke 153. Baik. Berikutnya, definisi zakat adalah ibadah harta yang dikeluarkan dari jenis tertentu dengan ketentuan yang telah ditetapkan kepada penerima tertentu. Ibadah harta yang dikeluarkan dari jenis tertentu dengan ketentuan yang telah dijelaskan kepada penerima tertentu. Baik, kita akan bahas maksud definisi ini sehingga kita memiliki gambaran tentang zakat. Zakat ini hanya diambil atau diwajibkan pada harta tertentu, tidak semua harta. Pada harta tertentu dan tidak semua harta. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah." Tidak ada kewajiban pada seorang muslim terhadap kendaraan yang ia pakai dan juga budak yang ia miliki, tidak ada zakat padanya. Karena zakat ini hanya berlaku pada jenis tertentu seperti misalnya emas, perak, begitu juga hasil pertanian yang bisa ditimbang, ditakar. Ini semuanya di antara harta kena zakat. Begitu juga urudut tijarah. Barang-barang yang digunakan atau dijadikan sebagai barang dagangan, alat investasi. Ini semuanya terkena kewajiban zakat. Kita akan bahas secara umum sedekah yang wajib atau zakat yang wajib dibagi dua, zakat mal dan zakat fitr. Zakat mal ini zakat yang sebabnya karena jenis harta tersebut adalah bagian dari yang terkena zakat
Kemudian yang kedua, telah mencapai nisab. Kemudian melewati haul. Kita akan sebutkan nanti syarat-syaratnya. Adapun zakatul fitr, zakat yang sebabnya dikarenakan seorang hampir selesai dari puasa Ramadan dan akan memasuki hari fitr, hari berbuka, yaitu hari raya Idul Fitr. Ini secara umum. Baik, kita akan mulai bahas tentang zakat dan syarat muzakki. Syarat wajib. Artinya siapa saja yang diwajibkan untuk membayar zakat. Siapa saja yang diwajibkan untuk membayar zakat. Yang wajib membayar zakat pertama adalah muslim. Yang wajib membayar zakat pertama adalah muslim. Ini bukan berarti seorang yang non-muslim dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban akan hartanya di hari kiamat kelak. Bukan. Hanya saja seorang non-muslim, walaupun ia mengeluarkan zakat, maka tidak akan diterima sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga dia lebih diperintah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dibanding diperintah untuk mengeluarkan zakat. Karena memerintahkan seorang non-muslim membayar zakat, lagwun, tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya. Karena walaupun dia mengeluarkan zakat, dalam keadaan dia musyrik, tidak diterima zakatnya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Tidaklah ada yang menghalangi untuk zakat-zakat mereka diterima, sedekah-sedekah mereka diterima, melainkan dikarenakan mereka ini tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Maka ini syarat yang pertama seorang muzakki, seorang yang dituntut darinya zakat adalah dia muslim. Dia muslim. Kemudian yang kedua, syarat muzakki ini adalah hur. Hur itu seorang yang bukan budak. Karena kalau dia budak, maka dia milik tuannya. Dia sendiri adalah harta. Kalau dia budak, dia sendiri adalah harta. Dan dia milik tuannya. Kemudian yang ketiga, di sini ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Mereka berbeda pendapat tentang syarat yang ketiga ini, yaitu baligh aqil. Apakah seorang anak kecil yang mendapatkan warisan dari orang tuanya yang telah mencapai nisab dan melewati haul, apakah dia wajib zakat atau tidak? Begitu juga misalnya seorang mengidap penyakit gila misalnya ODGJ, tapi dia punya harta. Baik itu karena penyakitnya ini tarik muncul setelah dia punya banyak harta, atau mungkin penyakitnya ini bawaan dan dia mendapatkan hartanya dari warisan. Bisa saja kemungkinan-kemungkinan ini. Maka di sini para ulama berbeda pendapat apakah akil baligh ini wajib sebagai syarat muzaki ataukah tidak. Yang paling berhati-hati adalah dengan tetap mengeluarkan zakat bagi harta anak kecil yang ia dapatkan mungkin dari warisan, begitu juga dari seorang yang diuji dengan penyakit gila misalnya. Ini paling berhati-hati. Kemudian, kalau tadi kita bahas syarat muzaki, syarat orang yang berzakat, yang berikutnya kita bahas adalah syarat kena
zakat. Syarat harta kena zakat. Kapan harta yang dimiliki seseorang, kapan harta yang dimiliki seseorang dikategorikan kena zakat? Harta seseorang kena zakat jika memenuhi 4 hal berikut. Harta seseorang kena zakat jika memenuhi 4 syarat berikut. Pertama, amwalun zakawiyah. Harta yang dimiliki orang ini adalah harta kena zakat dari sisi zatnya, dari sisi materinya, materialnya. Misalnya, seorang memiliki emas, maka emas ini adalah barang kena zakat. Harta kena zakat. Begitu juga dia memiliki perak misalnya. Atau yang dianalogikan, yang dikiaskan dengan emas dan perak, seperti mata uang yang menjadi alat tukar, sebagaimana halnya emas dan perak yang menjadi alat tukar pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mata uang yang kita miliki seperti rupiah, real Saudi misalnya, maka ini semua sama hukumnya dengan emas dan perak dikarenakan sebagai alat tukar. Ats-tsamaniyah. Jadi ilahnya, alasan hukumnya sama, yang mana emas digunakan sebagai alat tukar zaman dahulu untuk jual beli misalnya, begitu juga mata uang yang kita miliki saat ini menjadi alat tukar yang kita gunakan sehari-hari. Sehingga ketika itu menjadi alat tukar, saldo-saldo yang ada di rekening kita atau mungkin di e-wallet, di dompet digital, yang mungkin seorang udah sekian lama nggak megang duit cash misalnya, maka dia tetap berhitung zakatnya kalau memang sudah mencapai nisab. Hal ini dikarenakan angka-angka digital yang ada pada e-wallet atau dalam rekening banknya, semuanya adalah alat tukar yang sah, yang diakui di negeri ini, yang sebenarnya hakikatnya adalah rupiah yang disimpan dalam bentuk angka-angka. Yang seharusnya ada uang kertasnya. Seharusnya ada. Seperti seorang datang menabung ke bank, membawa uang kertas, ia store misalnya 100 juta, maka di dalam rekeningnya langsung masuk angka sebesar 100 juta saldo yang bisa ia gunakan. Maka ini semua kena zakat. Atau mungkin seorang menyimpan emasnya di brankas-brankas di beberapa lembaga misalnya, walaupun membeli emas digital katanya. Ini setelah kami pelajari, berat untuk bisa memenuhi semua aspek-aspek syariah. Karena ternyata membeli emas digital ini tidak pernah terjadi transaksi perpindahan tangan pada emas fisiknya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan untuk transaksi emas ini bisa menjadi sah jika terjadi yadan biyadin mitlan bimitlin. Harus diserahkan berpindah tangan secara fisik dan juga tidak ada selisih pada kuantitinya. Kemudian syarat yang berikutnya setelah pertama ini adalah harta yang wajib dizakati.
Syarat yang kedua, harus dimiliki seutuhnya. Al-milkud tam. Harta yang kita miliki seutuhnya itu bisa berupa kepemilikan secara fisik dan kepemilikan secara manfaat. Misalnya, seorang memiliki emas batangan atau logam mulia emas yang keping-kepingan yang nominalnya mencapai 85 gram atau 20 dirham. Dari mana angka 85 gram emas? Padahal zaman dulu gram ini belum dipakai sebagai satuan internasional. 85 gram ini didapatkan dari hasil konversi 1 dinar yang diteliti oleh para ulama pada museum-museum yang menyimpan dinar-dinar lama. Ternyata mereka dapati kadar emas yang ada di dalam mata uang dinar adalah 4,25 gram emas. Di dalam surat Abu Bakar radhiyallahu taala beliau mengirimkan kepada gubernur-gubernurnya bahwasanya fi 20 dirhamin rub'ud dinar. Nisab dari dinar yaitu mata uang emas adalah 20 dinar. Kalau kita konversikan 20 dinar kepada gram yang setiap dinarnya 4,25 gram, maka kita akan dapatkan nilai 85 gram emas. Inilah asal kenapa ulama kontemporer sekarang mereka menggunakan nisab dari emas 85 gram. Kemudian dikonversi ke untuk mengetahui nilai harta, misalnya berupa mata uang, berapa yang harus kita keluarkan, maka 85 gram tadi dikonversi ke mata uang hari ini berapa? 2,3, 2,4 hari ini, kemudian dikali 85 gram. Itulah nisab emas, bukan nisab mata uang. Nah, ntar nisab mata uang kita bahas. Ini contoh seorang memiliki kepemilikan seutuhnya, yaitu dia memiliki emas fisiknya misal. Terkadang seorang memiliki manfaatnya walaupun dia tidak memegang fisiknya. Seperti misalnya para ulama menyebutkan tentang ad-dain, utang atau lebih tepatnya piutang. Maksudnya seorang pernah meminjamkan dana kepada orang lain. Misalnya nominalnya yang tanpa khilaf, misalnya nominalnya 1 M minjemin. Ketahuilah 1 M ini ia masih memiliki manfaatnya walaupun ia mungkin tidak sedang menguasai fisiknya. Apa maksudnya? Ketika misalnya dia meminjamkan 1 M ini kepada orang lain. Dan ternyata dia juga datang kondisi darurat, dia minjem lagi ke tadi si A, kemudian dia sendiri minjam ke si B. Kepada si A, dia yang meminjamkan, kepada si B, dia yang meminjam. Nominalnya 1 M juga. Di dalam syariat Islam, boleh namanya al-hawala. Man uhila ila mali'in falyatba'. Itu sabda Nabi SAW. Jadi ketika orang yang meminjamkan uang ini dan dia meminjam lagi, lalu dia mengatakan kepada si B, wahai B, aku memiliki piutang kepada si A. Maka nanti kalau seandainya engkau ingin menagih, jangan
tapi tagih kepada si A. Ini boleh berdasarkan sabda Nabi SAW, siapa saja yang dia ditahwil, dipindahkan kepada siapa ia menagih, kalau memang orang yang dialihkan itu orang yang dilihat sepertinya mampu atau punya i'tikad untuk melunasi, maka hendaknya dia ikuti tahwil tersebut. Maka dia harus menuruti perpindahan penagihan tadi. Ini sah, ini boleh. Sehingga piutang, walaupun dia tidak memegang fisiknya, tapi dia masih memiliki manfaatnya milkun tam, kepemilikan yang sempurna. Sebagian ulama mengecualikan piutang yang ada pada seseorang yang dia jahit. Apa itu jahit? Seorang yang habis minjem, terus tiba-tiba terkena demensia misalnya, langsung lupa, langsung amnesia dia. Iya. Yang tersinggung biasanya yang tersenyum. Jadi minjem, habis itu menghilang. Ketika ditagih, diblokir semuanya. Diblokir semuanya. Nah ini namanya jahit. Sampai pura-pura nggak kenal. Abang siapa ya? Ya. Kayaknya kita nggak pernah ketemu deh. Nah ini jahit yang seperti ini karena sudah tidak mungkin diharapkan piutangnya ini kembali, maka tidak ada kewajiban untuk zakat pada piutang tersebut karena dia sudah tidak miliki. Dia sudah tidak memiliki, sudah tidak ada harapan balik. Nah, begitu juga seorang yang meminjamkan dananya kepada mumatil matlan syedidan. Mumatil itu seorang yang menunda-nunda sampai tidak ada harapan lagi sepertinya untuk dia bayar. Sama aja sebenarnya, hanya beda kata-kata aja. Kalau yang tadi mengingkari dengan memblokir, kalau yang ini dia sudah siapkan 1 juta kata untuk mencari-cari udzur dan alasan. Nah, intinya ketika suatu utang itu sudah tidak ada harapan untuk dikembalikan, maka pada kondisi ini sudah tidak dimiliki dengan kepemilikan yang utuh, yang sepenuhnya, sehingga tidak wajib zakat lagi padanya. Kemudian yang berikutnya, zakat yang harta yang merupakan harta kena zakat, kemudian dimiliki seutuhnya, ini tidaklah terkena wajib zakat sampai memenuhi nisab. Sampai memenuhi nisab. Kita bahas tentang nisab sekarang. Di slide 160 ada penjelasan tentang nisab emas dan perak. Nisab pada emas, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, adalah 20 dinar. Yang mana 1 dinarnya adalah 4,25 gram emas, dan jika dikonversi dalam satuan internasional adalah 85 gram. Ini dinar adalah mata uang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan bahan emas. Adapun haul, ini kita akan bahas nanti insya Allah. Kemudian yang berikutnya nisab dari perak. Di dalam surat keputusan Abu Bakar
yang ia kirimkan kepada gubernur-gubernurnya, yang mana Abu Bakar menuliskan surat ini, keputusan ini, dari apa yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fi mi'atai dirhamin, dalam setiap 200 dirham harus dikeluarkan harus dikeluarkan 4 harus dikeluarkan 2,5%-nya. Baik, kita akan bahas sekarang bagaimana dengan mata uang kita zaman ini. Apakah mengikuti nisab emas ataukah mengikuti nisab perak? Apakah mengikuti nisab emas ataukah mengikuti nisab perak? Sebagian orang kita dapati, dan ini yang paling banyak, mereka mengatakan mengikuti nisab emas. Sehingga mereka tidak akan mengeluarkan harta zakatnya atau zakat hartanya sampai mata uang yang mereka miliki mencapai nominal 85 gram. Hari ini harga emas 2,3. Berarti kalau 2,3 dikali 85 gram, 195.500.000. 195 juta. Berarti kalau seorang baru memiliki dana misalnya 100 juta berdasarkan nisab emas, dia belum wajib zakat, atau 150 juta. Baik. Tapi ternyata di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi standar nisab, yang merupakan alat tukar juga, bukan cuma dinar yang terbuat dari emas, tapi juga ada dirham yang terbuat dari perak. Yang mana besarannya adalah 200 dirham, dan kalau dikonversi ke dalam gram, jumlahnya 595 gram. Hari ini harga perak 1 gramnya 26.800. 15.900. 15.900 ini menjadi nisab perak. Jauh banget tuh. Emas 195 juta, sementara perak cuma 15 juta. Ini pertanyaannya, kita pakai nisab yang mana nih? Kalau dia seorang yang punya harta, duitnya ada 100 juta, dia akan bilang, Ustadz, kita pakai nisab emas. Ya. Tapi coba tanya orang miskin, yang mereka yang berhak menerima zakat. Kira-kira mereka lebih memilih nisab apa? Perak. Karena kita tuh emang kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu kalau tentang harta menyatu dengan hatinya. Ya, Allah musta'an. Sangat cinta pada harta. Maka di sini pentingnya kita untuk membahas mana yang harus kita jadikan sebagai standar nisab dari mata uang yang kita miliki. Jadi gini,
Kita harus akui kedua-duanya ini, dinar dan dirham, yang terbuat dari emas atau yang terbuat dari perak, kedua-duanya adalah alat tukar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alat tukar yang kita gunakan hari ini tidak hanya dianalogikan kepada dinar saja, tapi juga dianalogikan kepada dirham. Artinya dikiaskan pada keduanya sebagai alat tukar. Bukan hanya karena dirham, bukan karena hanya dinar, tapi karena sebagai alat tukar. Ini kita harus pahami terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harga emas apakah sama dengan harga emas di zaman sekarang? Karena katanya, Ustadz, kita pakai standar mata uang itu nisabnya nisab emas. Karena emas ini stabil nilainya. Adapun perak terlalu jatuh sehingga kita tidak pakai standar perak. Ucapan ini tidak sepenuhnya betul. Di dalam hadis Urwah Al-Bariqi radhiyallahu an yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kambing dengan 1 dinar. Jadi di zaman Nabi, 1 kambing itu harganya 1 dinar. 1 kambing yang ukuran standar 40-50 kilo, itu harganya sekitar 3,5 juta sampai 4 juta. Ini kambing jantan. Kalau kambing betina, di bawah lagi. Antum gak usah tanya datanya dari mana. Anak pedagang kambing, iya. Tapi itu dulu. Ya. Segitu harganya. Tapi kok Ustadz, Ana belinya mahal. Ente salah pedagang berarti belinya. Intinya, harganya sekitar 3 juta sampai 4 jutaan. Itu untuk 1 dinar. Sekarang harganya berapa 1 dinar? 2,3 juta kali 4,25 gram emas. 10 jutaan kurang lebih. 10 juta itu bisa dapat 3 kambing. Sampai sekarang 10 juta masih bisa dapat 3 kambing. Berarti apakah benar kita katakan nilai dari emas ini stabil? Enggak, nilainya melonjak tinggi. Jadi nggak benar kalau dikatakan nilai emas itu stabil. Enggak, nilainya melonjak tinggi. Karena kita tahu nilai emas saat ini dipengaruhi oleh isu politik dan seterusnya, kebijakan David dan seterusnya. Ila akhirih. Paham kan ini? Masa anak yang tinggal di gunung lebih paham? Iya. Harusnya paham. Poinnya, berarti di sini yang harus kita pahami dulu, bukan cuma perak yang harganya jatuh anjlok, tapi emas juga yang harganya melambung tinggi. Sehingga tidak ada lagi yang kita dapat harganya benar-benar menjadi standar sebagaimana harga di zaman Nabi SAW. Ini poin yang kedua. Poin yang kedua. Poin yang ketiga. Di zaman Nabi SAW, ada nggak kira-kira sahabat yang hanya punya dinar? Ya mungkin ada. Ada nggak sahabat yang hanya punya dirham? Mungkin ada. Ini kemungkinan secara logika. Kalau seandainya ada seorang sahabat, dia cuma punya dinar. Apakah dia wajib mengkonversi dinar-dinar ini kepada dirham dulu untuk bisa mengeluarkan zakatnya? Jawabannya tidak perlu. Dia cukup dengan dinar yang dia miliki. Kalau memang sudah mencapai nisab, maka dia keluarkan sesuai nisab dinar. Begitu juga dirham. Seorang yang memiliki dirham misalnya, 200 dirham. Apakah dia harus mengkonversi ke emas dulu?
baru dia keluarkan zakatnya, atau cukup ketika dirham yang ia miliki sudah mencapai 200 dirham nisab perak, maka dia harus keluarkan dalam bentuk peraknya? Iya bukan? Paham nggak? Terlalu cepat Anda ngomongnya. Antum kebiasaan konsumsi short video. Kalau udah 1 menit ke atas udah Ustaz. Hang udah Ustaz. Panas. Kita ulangi. Seorang yang memiliki dinar. Misalnya sudah sampai 20 dinar. Apakah dia wajib mengubah ke perak dulu? Tidak. Dia cukup keluarkan dinarnya. Iya kan? Begitu juga seorang yang cuma punya dirham, 200 dirham, apakah dia wajib mengkonversi, mengubah ke dalam dinar dulu baru dia keluarkan zakatnya? Enggak. Cukup dia keluarkan dirhamnya. Nah sekarang mata uang kita yang kita pegang hari ini, apakah cuma dikiaskan kepada dinar saja tanpa dirham? Atau dikiaskan pada kedua-duanya sebagai alat tukar? Dikiaskan pada kedua-duanya sebagai alat tukar. Lalu kenapa ketika nisab perak sudah sampai kita lewati, kita tidak melirik kepada nisab perak? Yang dilirik cuma nisab emas. Harusnya, ini kita punya duit nih. Duit rupiah, saldo nganggur di bank misalnya, 15 juta. Sudah sampai nisab perak. Apakah kita harus menunggu nisab emas dulu? Enggak, sebagaimana kalau kita cuma punya perak di zaman Nabi, kita nggak perlu menunggu mengubahnya ke dalam bentuk emas. Paham nggak? Ini yang punya harta tanggung antara 50 juta, 70 juta. Wah ini belum siap kita Ustaz. Paham nggak? Ini kita berbicara dari sisi taqid. Jadi dari dalil itu kan ada namanya istidlal. Sisi-sisi pendalilan. Mudah-mudahan yang sudah sering ikuti majelis kita paham cara kita mengompromikan dalil-dalil ini. Ini dibahas dalam kitab Usulul Fiqh. Kita ulangi sekali lagi. Ketika seorang memiliki dinar di zaman Nabi, maka ketika sampai nisab dia langsung keluarkan dinar. Ketika seorang memiliki dirham di zaman Nabi telah mencapai nisab, maka dia keluarkan ketika dia memiliki dirham di zaman Nabi mencapai nisab, maka dia keluarkan dirham. Tidak ada keharusan menunggu atau mengonversi, mengubah menjadi mata uang yang lain. Ketika rupiah kita atau dolar misalnya, atau real Saudi, yang dikiaskan penggunaannya sebagaimana dinar dan dirham secara bersamaan, maka kalau kita sudah mencapai nisab dirham, tidak ada kewajiban bagi kita untuk menunggu nisab dinar atau emas. Maka seorang yang sudah punya dana 15 juta, dia sudah mulai wajib menghitung bulan Hijriah yang disebut haul selama 12 bulan. Dan dia wajib mengeluarkannya. Dan ini pendapat para fuqaha, bukan pendapat sohibu mal. Ini pendapat para ulama, bukan pendapat pemilik harta. Karena kalau pendapat pemilik harta, kalau bisa di atas nisab emas, di atas nisab emas, iya. Iya. Tapi ternyata ini pendapat fuqaha, kata mereka al-ahallu lil fuqara. Yang dikeluarkan antara nisab emas dan perak yang sudah beda selisihnya ini, yang dikeluarkan adalah yang paling menguntungkan orang fakir. Oke. Poin yang keempat. Ini udah kita sebutkan 1, 2, 3, 4. Poin yang keempat. Kalau kita lihat, zakat ini kan diambil dari harta yang nganggur.
Artinya bukan harta yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar. Seorang yang memiliki 15 juta, nganggur. Apakah dia dikategorikan miskin? Enggak Ustaz, orang standarnya 20.000 sehari. Iya. Paham nggak 20.000 sehari? 20.000 sehari itu katanya udah kaya ya. Kita kaya semua. Makanya nggak ada orang miskin di Indonesia. Dikit persentasinya. Kalau banyak yang melarat, kita turunin lagi standarnya. Astagfirullahaladzim. Baik. Fa'ala kulli hal. Seorang yang punya duit nganggur selama 1 tahun tuh 15 juta kagak kepake. Itu miskin apa hidupnya udah di atas rata-rata? Di atas rata-rata. Kecuali mungkin jomblo yang nabung untuk nikah. Iya. Itu dia berusaha irit banget. Pagi sarapannya air putih. Siang proma. Ya. Malam milanta. Demi menikah. Subhanallah perjuangannya. Tapi kalau orang yang hidupnya udah normal, ada tabungan 15 juta, itu udah berarti menunjukkan taraf hidupnya sudah standar atau bahkan di atas rata-rata. Dan Islam sangat menganjurkan untuk yang namanya pemerataan kesejahteraan. Tidaklah yang membuat sebagian mungkin di negeri-negeri kaum muslimin banyak orang miskin karena yang kaya tidak mengeluarkan zakat. Coba yang kaya mengeluarkan zakat dengan nisab seperti ini. Ini di Indonesia yang punya duit nganggur 15 juta, banyak atau sedikit? Banyak. Iya. Jadi ada namanya syighah mubalaghah. Bukan banyak, banyak. Sekarang data pengguna jalan tol itu kan yang pakai jalan tol rata-rata udah punya mobil. Kita nggak ngomong driver online dan lain-lain, mobil operation. Kita ngomong mobil pribadi. Naikin lagi deh mobil listrik. Iya, mobil listrik. Itu berapa penggunanya? Banyak. Ditambah lagi mobil-mobil yang bukan operasional mungkin di kelas SUV misalnya atau MPV yang medium ke high misalnya. Ini udah banyak banget. Kalau seandainya mereka semua mengeluarkan zakat sebagaimana yang disebutkan dan zakat ini dikelola dengan cara paling terbaik, bisa surplus zakat di Indonesia. Allahul musta'an. Tapi qadar Allah ketika edukasi ini tidak tersampaikan, yang kaya semakin pelit dengan hartanya, akhir yang terjadi qadar Allah di sebagian tempat kaum muslimin untuk makan saja susah. Ada bahkan yang terdengar ketika dia sudah meninggal karena busung lapar misalnya. Ini gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah untuk tetangga-tetangga yang mengetahui kaum muslimin yang mati kelaparan ini. Jadi seorang yang sudah mencapai harta 15 juta nganggur selama setahun itu nggak kepake tuh duit itu. Maka dia bukan lagi dikatakan seorang yang hidupnya di bawah di bawah taraf kemiskinan. Tapi sudah di atas rata-rata. Dan dia sudah bisa membantu saudaranya yang lain untuk bisa terhindar dari kelaparan. Poin yang kelima, kita tambahkan lagi. Islam, salah satu maqasidus syariat, tujuan syariat kita adalah larangan untuk menumpuk-numpuk harta. Wailun likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa'addadah. Tercela orang-orang yang hanya kerjaannya ngumpulin duit, setiap saat buka aplikasi ngecek saldo, iya. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada yang confirm untuk transfer, buka terus. Iya. Ngelihat terus, ngecek terus. Dan aneh,
Kita ngumpulin duit, capek banting tulang, peras keringat kerja hanya untuk memperkaya pemilik bank. Hanya untuk memperkaya pemilik bank. Tahu nggak ketika kita nabung, kalau nggak salah 70%-nya boleh digunakan oleh pemilik bank untuk diputar pada mega proyek yang mereka inginkan. Kita kaum muslimin hanya nonton. Ada sebagian saudara kita punya lahan pertanian, karena nggak punya modal, akhirnya harus minjam ke bank. Itu duit bank emang duit yang punya bank? Bukan, duit kita yang kita simpan di bank. Dipakai kita minjemin ke bank, dikasih berapa sih bunganya kalau bank konvensional? Mungkin 1-2%. Tapi ketika saudara kita petani, peternak yang meminjam, dikasih bunga sampai 7%, ada yang 10%, 11%. Padahal duit-duit kita, enak banget dia. Kita yang minjemin, dia minjemin lagi dengan bunga yang na'udzubillah. Maka di dalam pemerataan ketika kita dapati syariat Islam ini ternyata melarang kita untuk menimbun-nimbun harta. Apa maksudnya menimbun-nimbun harta? Gunakan harta itu kalau memang tidak mau kena zakat, digunakan untuk investasi. Gunakan harta kita untuk investasi. Jangan hanya simpen. Ini nggak produktif. Nggak produktif. Tapi gunakan untuk alat investasi. Baik itu membuka usaha sendiri atau numpang dengan beli saham kepada perusahaan yang kita pelajari, kita riset, ternyata perusahaan ini sehat, syar'i, dan memang membutuhkan pembiayaan untuk scale up, bukan yang membutuhkan pembiayaan untuk merintis. Hati-hati di dalam mencari tempat untuk invest. Jadi kita invest itu kepada perusahaan yang mau scale up, bukan perusahaan yang baru merintis. Ini peluang untuk modal kita kebakar untuk perintisan dan tidak ada kembalian itu sangat besar. Cari yang udah settle, makanya di dalam IPO harus dilihat track record sudah sejauh mana kestabilannya, kesehatan, keuangannya, dan seterusnya. Syahid ngelihat usaha teman kita misalnya jualan cilok misalnya, wah misalnya udah 2 tahun. Ente jangan bilang kok ente nggak naik-naik haji juga sih udah jualan cilok. Mungkin dia kurang modal untuk scale up. Dan zaman sekarang pedagang cilok misalnya punya resep yang luar biasa dari ciloknya. Dia bisa scale up dengan memperbanyak gerobaknya, meng-hire karyawan. Bisa kan scale up seperti ini? Nah ini invest. Jadi jangan cuma mikirin invest di yang besar-besar. Hati-hati invest di tempat yang besar. Karena ternyata dipelajari dari sebagian yang mereka lakukan untuk mengamankan bisa membagi dividen ke depannya, mereka depositokan investasi kita ke bank. Ini hukumnya haram. Berarti dia membagi dividen ke kita dari hasil riba. Hati-hati. Maka lihat perusahaan tersebut, seperti apa mereka mengembangkan investasi ini. Apakah dengan sektor produktif atau dengan sektor pasif tadi, hanya menyimpan sebagai deposito. Nanti bagi hasil dengan, ini kan nggak boleh seperti ini. Berarti yang dibagi ke kita adalah bunga bank, riba, bunga deposito. Maka kalau kita lihat, ada dari kaum muslimin mereka punya usaha, sebuah toko kecil misalnya, yang kira-kira bisa di scale up, bisa dibuka cabang di tempat yang lain, dan memang keuangannya sehat, orang ini expert di bidangnya, maka support yang seperti itu. Atau mungkin seorang petani, dia punya sawah, dia butuh modal, bantu dalam bentuk mudharabah misalnya, transaksi mudharabah, agar harta kita ini tidak disimpan secara pasif dan dimakan zakat. Jangan.
Karena kita dilarang untuk menimbun-nimbun harta. Kan luar biasa Islam ini. Kalau kita mengamalkan syariatnya, masing-masing individu muslim, kita produktif. Nggak ada jomblo-jomblo yang nganggur. Suruh kerja semua. Karena lapangan pekerjaan. Ya mungkin 19 juta,1 gitu bisa bisa dicapai, iya. Coba setiap orang punya dana misalnya 100 juta. Dia nggak nabung. Dia nyari, siapa nih pedagang-pedagang nih? Oh yang itu, dia biasa buat spanduk. Ini apa yang kurang nih? Oh kurang ente, kurang ads. Wah, Anda nggak punya biaya. Ya udah, Anda invest ke tempat antum. Kita siap hire seorang admin untuk ngiklan dan seterusnya. Kan bisa. Seorang pedagang bubur misalnya. Ini contoh UMKM. Ya. Atau mungkin dia punya produk fashion misalnya. Punya produk pakaian muslim, abaya dan seterusnya. Bisa. Mungkin dia selama ini usahanya cuma jalan di tempat karena nggak ada inovasi. Karena untuk inovasi itu butuh seorang yang visioner. Maka dia meng-hire orang-orang yang memang di bidangnya marketing dan seterusnya untuk melakukan inovasi hingga akhirnya dia bisa go internasional. Ini contoh. Ketika ini dilakukan, maka dana-dana kaum muslimin itu lebih produktif. Iya. Makanya sangat luar biasa kalau sektor produktif ini dijalankan dan dana itu jangan disimpan. Iya. Akhirnya kepala daerah dimarahin kan untuk dananya didepositokan. Karena memang Islam seperti itu. Di dalam aturannya itu jangan nimbun. Biarkan mengalir dan produktif. Mengembang. Tapi mengembangnya bukan dengan bunga. Mengembangnya dengan produktif. Dengan produksi. Yang luar biasa. Seperti itu. La ilaha illallah. Baik. Setelah kita paham ini, kita bahas haul. Jadi, mudah-mudahan nggak ada yang ragu lagi tentang nisab. Kita pakai nisab apa? Ada yang ragu, ada yang bertanya. Nah, dulu itu dulu. Sekarang udah enggak. Itu dulu. Sekarang udah enggak. Mereka langgar sendiri aturan tersebut. Hmm. Ente kurang baca, kurang piknik berarti ente. Iya dulu katanya setiap cetak uang kertas itu harus ada underlyingnya, harus ada emas sebagai jaminan, tapi mereka langgar sendiri. Kan aturan-aturan mereka. Iya. Anehnya kita mau ikut aja aturan mereka. Iya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masih ada ragu-ragu. Kalau ada uang dan emas, uangnya cuma 5 juta, emasnya 10 gram misalnya. Iya kan? Maka digabung dan menjadi alat tukar semua dan sampai nominal apa namanya? Perak, maka dikeluarkan. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat Utsman bin Affan, seorang itu di dalam mengeluarkan zakat, dia lihat hartanya secara keseluruhan. Ngeset, apakah ada emas berupa perak? Begitu juga cash-nya. Kemudian dia juga melihat piutangnya. Ini digabung semua. Tidak dipisah-pisah. Selama pemiliknya satu, maka la yufarraq bainal al-mujtami'. Sesuatu yang semuanya milik satu orang, ini tidak boleh dipisah-pisah. Ini semuanya disatukan. Setelah itu dihitung, kalau sudah mencapai nisab, maka dia mulai berhitung haul. Nah, baik kita lanjut. Waduh, tapi udah banyak pertanyaannya. Kita bahas haul aja sebentar. Haul. Haul, waktu yang dijadikan oleh syariat untuk seorang ini wajib mengeluarkan zakatnya. Dan ini haul luar biasa. Ini syariat Allah sangat indah. Adanya haul ini untuk memastikan pemilik dana tersebut bukan orang yang berkekurangan. Bukan ketika seorang punya duit 15 juta, dia langsung wajib zakat. Karena bisa jadi dia terima gaji 15 juta, tapi udah nunggu
pengeluaran 17 juta misalnya. Iya. Tapi 15 juta yang dimaksud adalah 15 juta yang nganggur selama 1 tahun. 15 juta yang nganggur selama 1 tahun. Dan 15 juta yang nganggur selama 1 tahun ini menunjukkan pemiliknya sudah, taraf hidupnya sudah di atas rata-rata. Sudah di atas rata-rata. Ustaz, dia punya tabungan 15 juta. Setiap kali tahun ke-11 dibeliin iPhone. Iya. Keluar lagi yang baru, keluar lagi yang baru. Kena zakat nggak? Ya enggak. Kan habis. Nggak, belum sampai 12 bulan, dia sudah turun nominalnya dari nominal nisab zakat. Maka haul ini 12 bulan, terhitung sejak nisab atau harta mencapai nisab. Misalnya di bulan Ramadan, seorang mendapatkan transferan atau mungkin dapat warisan atau mungkin terima gaji dari akumulasi gajinya ketika Ramadan ini 15 juta nggak kepake. Untuk anggarannya yang lain dia udah ada. Maka 15 juta ini mulai berhitung sejak Ramadan dan nanti dia keluarkan zakatnya di bulan Ramadannya atau Syawalnya. Di bulan Ramadannya atau Syawalnya tergantung tanggal berapa dia mulai mencapai nisab tadi. Intinya 12 bulan penuh, inilah masa penangguhan yang diberikan oleh syariat. Ketika melewati masa penangguhan ini, seorang wajib untuk mengeluarkan zakat dari hartanya 2,5%. Dan yang dipakai adalah bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Karena bulan Masehi ini dalam 1 tahun 5 hari lebih lama daripada bulan Qamariyah. Ya kan 365 hari ya. Nah, seperti itu, wallahu a'lam. Dan besaran yang dikeluarkan adalah 2,5% dari hartanya. Rubu'ul usyur, 2,5%. Tapi kayaknya kita harus jawab pertanyaan. Allah musta'an. Allah ya warik. Setengah 12 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seorang punya banyak aset yang diwariskan kepadanya? Semua harus dibalik nama, sedangkan biaya balik nama cukup besar. Misal ada aset waris 100 M. Lalu andaikan, ini kan misal ya, misal 100, bagus sih. Menghayal itu jangan tanggung-tanggung gitu. Tapi mungkin ini benar. Amin. Misal ada aset waris 100 M. Lalu andaikan misal biaya balik nama 100 juta. Tapi belum dibayarkan ke notaris karena masih disengketakan. Sedangkan dana itu sudah disisihkan dan pasti insya Allah akan dibayarkan. Apakah biaya balik nama ini juga termasuk perhitungan zakat yang selama dana tersebut belum dikeluarkan? Dilihat dana ini, walaupun sudah dialokasikan, tapi dilihat kepada kepemilikan. Dan kepemilikan itu pada kondisi ini belum terjadi. Karena tadi kan salah satu syarat zakat, milkun tam. Orang yang memiliki 100 M dan 100 juta, ini kan 100 juta dia masih bisa pakai. Pakai beli cilok ya kan. Soalnya duitnya 100 M, jadi beli ciloknya mungkin 100 juta. Jadi 100 juta ini masih masuk dalam kepemilikannya dia sampai berpindah kepemilikan. Maka selama masih dalam penguasaannya dia masih terkena zakat. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apabila seorang baru mengerti mengenai kewajiban zakatnya saat ini, sedangkan ternyata pada tahun-tahun sebelumnya hartanya telah mencapai nisab sesuai haulnya masing-masing, apakah yang harus dia lakukan saat ini? Apakah menghitung semua nilai wajib zakatnya yang sudah lalu dan dibayarkan saat ini? Nah, sebaiknya dibayarkan. Kalau memang dia perlu menyicil, dia perlu menyicil.
Kenapa? Ini disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib tentang malu dimar, tentang harta dimar. Apa itu harta dimar? Jadi gini, ada misalnya seorang jalan-jalan bawa peti emas, isinya misalnya 3 kilo emas. Jalan-jalan naik kapal, tiba-tiba saking sayangnya dia kemana-mana bawa tuh, dipeluk petinya. Tiba-tiba kenceng ombak, terhempas, terlepas dari tangannya, jatuh di Laut Banda misalnya. Itu ada palung tuh di Laut Banda tuh, kedalamannya 1.000 lebih. Kira-kira bisa dicari nggak tuh duit? Bisa ketemu nggak tuh? Nah ini duit atau ini harta. Fix. Semua orang mengakui dia pemiliknya. Tapi dia tidak menguasainya. Pada kondisi seperti ini, apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Tidak wajib. Tapi, kalau nanti misalnya ada penyelam atau apapun itu, walaupun mustahil sampai 1.000, atau alat, robot, bisa mengambil peti tadi, dan dikembalikan kepada orangnya, maka orang ini menghitung sudah berapa lama tahun yang berlalu, dan dia keluarkan zakatnya pada saat itu. Ini disebutkan dari para salaf namanya malut timar. Harta yang dia miliki, tapi dia tidak menguasainya karena hilang atau apapun itu. Misalnya ada seorang nggak lupa, nggak sengaja dulu naruh duit 1 M, di mana naruhnya tuh lupa, ya misalnya. Saking banyaknya duitnya, dia lupa. Nah 1 M tuh dikeluarin nggak zakatnya? Dilihat. Ketika itu kan dia nggak tahu, lupa di mana. Ternyata istrinya nggak sengaja nyuci baju, iya. Ketemu 1 M dalam bentuk cek misalnya. Maka dia mulai ngeluarin zakatnya berapa lama waktu yang terlewatkan, berapa tahun yang di situ dia tidak keluarkan zakatnya, maka dia keluarkan satu persatu. Kalau memang harus menyicil, menyicil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, untuk zakat emas pada saat sudah mencapai nisab dan haul dihitung dari harga saat ini atau harga buyback emas tersebut? Dihitung harga jual emas. Mungkin sebagian orang beli di suatu perusahaan dan perusahaan ini memberikan layanan buyback, iya kan? Maka kalau memang itu jadi harga jual, itu yang dijadikan sebagai patokan harga saat haul jatuh, bukan saat haul bermula. Nah, seperti itu. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika uang tabungan sudah masuk nisab, tapi ketika menunggu haul ternyata harga emas atau perak naik yang menyebabkan harta menjadi di bawah nisab, apakah hitungan haulnya menjadi gugur? Iya, kalau memang, kalau emas ya, kan tadi kita udah bilang pakai perak ya. Emang emas ini terlalu liar gitu. Susah untuk dijadikan sebagai patokan karena melonjaknya itu terlalu tinggi. Sehingga tidak benar ucapan orang-orang yang mengatakan kita pakai nisab emas karena emas ini stabil katanya. Enggak. Nisab emas ini terlalu liar. Ke atas dia naiknya. Selalu yang dijadikan patokan, eh, kalau misalnya oke lah tiba-tiba terjadi suatu isu politik dan perak juga ikut naik. Harusnya bulan depan harta kita masuk haul, tapi ternyata menjadi di bawah nisab karena melonjaknya harga perak. Maka pada kondisi itu dia sudah tidak mencapai nisab lagi, kehilangan salah satu syarat, maka tidak terpenuhi kewajiban padanya. Wala yatimmul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi'. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan suatu hukum itu tidak berlaku sampai terpenuhi seluruh syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalang. Jika kita memberikan pinjaman ke orang yang pembayarannya dicicil mencapai 20 tahun, apakah hal itu tetap dihitung sebagai harta zakat kita atau yang sudah dibayar saja yang dihitung? Kita sudah sebutkan tadi, selama masih bisa dimiliki manfaatnya, tetap kena zakat. Nah,
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apabila sudah dapat membeli rumah seharga ratusan juta, namun membeli dengan cara mencicil, apakah wajib zakat dan bagaimana perhitungannya? Terima kasih atas jawabannya. Um, Pertama, rumah tidak ada zakatnya. Rumah yang dipakai untuk tinggal tidak kena zakat. Adapun rumah yang dipakai sebagai alat investasi ini kena zakat urudut tijarah. Kena zakat perdagangan. Karena rumah yang dipakai untuk investasi ini kan hakikatnya barang dagangan. Walaupun dijualnya bukan kayak Kang Cilok, iya. Tapi dia jualnya slow karena memang properti dijualnya seperti itu. Maka seorang yang punya aset, ada pertanyaan di belakang. Seorang yang punya aset, misalnya, Masya Allah rumahnya setiap kecamatan ada, iya. Tentunya dia nggak mungkin pakai semua untuk tinggal. Bininya cuma satu misalnya, rumahnya di setiap kecamatan, kan cuma satu doang yang dipakai pasti. Maka selebihnya ini wajib dikeluarkan zakatnya karena itu sebagai alat investasi. Sebagai barang dagangan. Dan ini kan Islam adil gitu loh. Zakat itu terkena pada hal-hal yang berpotensi untuk produktif. Itu Islam. Zakat ini selalu kena pada hal-hal yang sifatnya produktif. Adapun hal-hal yang sifatnya konsumtif, seperti rumah tinggal, kendaraan, walaupun mungkin dia belinya Koenigsegg, itu nggak paham kali Koenigsegg ya. Koenigsegg 200 M mobilnya, tapi dipakai sehari-hari dipakai. Jangan tanya bensinnya, yang jelas nggak pakai Bobby Boss kayaknya. Itu nggak kena zakat. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi zakat." Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim pada harta konsumsinya, yaitu kendaraan atau budak atau rumah, ini tidak ada kewajiban zakat. Kan adil nih Islam nih. Yang ada potensi untuk seorang muslim mendapatkan keuntungan, keluarin dong zakatnya. Sebagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan, memperbaiki kesejahteraan, tolong perhatikan kesejahteraan saudara-saudara Anda sesama Muslim. Ini kan adilnya tuh luar biasa. Dan anehnya zakat yang diwajibkan diambil dari seorang Muslim itu bukan untuk ustadz, bukan untuk Habib. Habib haram makan zakat. Wallahi haram makan zakat. Bukan untuk ustadz. Ustadz juga nggak boleh. Diperuntukkan bagi orang miskin, orang fakir, orang yang kehabisan bekal di perjalanan, orang yang terlilit utang. Tapi terlilit utang karena kebutuhan, bukan terlilit utang karena beli voucher untuk push rank misalnya. Ini bukan. Atau karena judi slot. Ini nggak boleh. La ilaha illallah. Maka sampai di mana tadi? Taib. Beli rumah seharga ratusan juta. Kalau yang ditanyakan tentang zakat rumahnya, maka rumah tersebut tidak kena zakat. Apakah karena dia membeli rumah ratusan M misalnya, tapi duitnya saldonya nggak nyampe 15 juta. Kena zakat nggak? Enggak. Karena rumahnya tadi konsumtif. Barang-barang yang dipakai untuk konsumsi pribadi. Bukan untuk investasi. Tapi kan nggak mungkin orang mah rumahnya miliaran, duitnya 15 juta nggak cukup. Iya. Listriknya aja udah berapa puluh juta per bulan. Iya. Misalnya. Jadi seperti itu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz barakallahu fiik. Mohon motivasinya untuk tidak berhaji lagi dan lagi karena faktor fisik, usia dan lain-lain.
Apakah berdosa jika sudah daftar tapi membatalkan karena faktor di atas dan lainnya? Ini berarti yang bertanya orang yang sudah pernah berhaji. Iya. Dan di zaman seperti ini, ketika kita mengetahui bahwasanya antrian haji itu sangat luar biasa, mengular, maka di antara perbuatan yang sangat bijak bagi seorang muslim yang dia pernah berhaji dan sudah tidak wajib haji adalah untuk memberikan kesempatan kepada kaum muslimin yang lain untuk menunaikan kewajiban ini. Kenapa demikian? Karena ketika seorang namanya masuk mengambil satu kuota, maka otomatis ada sebagian dari muslim yang tidak mendapatkan kuota ini. Maka mudah-mudahan sebagian kaum muslimin yang mungkin mereka memiliki kemampuan mendapati makna ini lebih bijak. Ini misalnya contohnya nih, kita lagi ada di rest area. Biasanya kan sholat maghrib tuh gantian tuh. Ini orang udah sholat nih, dia duduk aja di situ sambil main HP. Ini bijak nggak? Atau dia tinggalkan tempat itu memberikan kesempatan kaum muslimin yang lain untuk sholat. Ayo kita sama-sama masuk surga, jangan egois. Kalau seandainya kita nih bijak, mungkin pengelolaan tentang kuota haji ini lebih baik. Dan yang tidak mampu misalnya nggak perlu nabung, minjem talangan haji misalnya. Nggak perlu, mungkin hari ini nggak ada antrian. Tapi kan masalahnya yang tidak sanggup haji, yang tidak memenuhi kriteria, memaksakan diri. Anaknya baru lahir, namanya udah ada. Antrinya sejak tahun lalu lagi. Padahal baru lahir. Astagfirullahaladzim. Kan nggak pantas yang seperti ini. Kita terlalu membebani diri pada sesuatu yang tidak Allah bebankan. Akhirnya haji ini bukan lagi untuk seorang menunaikan kewajibannya, tapi lebih kepada menaikkan lifestyle-nya. Ini kan musibah. Nasallallahu. Maka kalau seandainya dia mengundurkan diri dari melakukan ibadah haji karena untuk memberikan kesempatan saudaranya tadi, maka ini sangat bijak. Seperti seorang misalnya di SPBU, waktunya ini nggak panjang. Setelah dia sholat, di rest area maksudnya, ngantri di musola, dia habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat maghrib, dia mau sholat sunnah. Tapi yang ngantri banyak. Mana yang lebih bijak? Dia pertahankan sholat sunnahnya dan membuat ada yang tidak sempat sholat wajib, atau dia keluar agar kaum muslimin yang belum sholat wajib bisa menunaikan kewajibannya. Tentunya dengan dia mengurungkan niatnya melakukan ibadah yang sunnah agar kaum muslimin yang lain bisa melakukan ibadah yang wajib, ini yang paling bijak. Nah, wallahu a'lam. Aduh, masya Allah ya. Padahal tadi pengennya selesai setengah 12 nih. Baru ngerasain ternyata lembur itu berat juga. Karena Ustadz nggak pernah lembur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kalau bunga bank digunakan untuk membayar PAM, maksudnya perusahaan air minum, listrik, PBB, pajak bumi dan bangunan sepertinya, boleh tidak? Bunga bank adalah riba. Seorang yang menggunakan bunga bank untuk kepentingannya sendiri, maka dia telah memakan riba. Walaupun dipakai untuk bayar air, bayar listrik. Kenapa? Karena bayar air, bayar listrik ini kan harus dia lakukan. Kalau dia tidak ambil dari harta riba tadi, maka dia akan bayar dari harta yang halal. Jadi nggak boleh. Disebutkan para ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh bin Utsaimin rahimahullah, bunga bank ini hanya bisa dimanfaatkan agar tidak dipakai oleh pemilik bank, hanya boleh dimanfaatkan pada perkara-perkara yang merupakan kemaslahatan umum, tidak dinikmati dia sendiri. Seperti pembuatan toilet umum, atau pembangunan jalan, atau hal-hal yang lain yang untuk dipakai secara umum. Kalaupun nanti dia pakai juga, ya sudah, karena dia bukan memaksudkan dirinya sendiri. Tapi umum, misalnya dipakai untuk bangun jalan. Sementara jalan ini satu-satunya untuk masuk ke gangnya dia. Kan gak mungkin dia
lompat-lompat, tidak boleh melewati jalan tersebut. Nah, ini namanya umumul balwa. Jadi seperti itu ya. Tidak boleh dipakai untuk keuntungan pribadi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya di luar tema. Tolong dibaca Ustaz. Baik. Ana akhwat. Baik. Lebih dahulu hijrah, suami saya berjualan makanan. Suatu ketika ada yang pesan makanan untuk tanggal sekian acara ulang tahun malamnya. Suami cerita ke saya perihal tersebut. Lalu saya bilang, jangan diterima, itu haram. Karena itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tetapi suami saya menolak hal itu dengan bilang, saya kan hanya menjual dan yang jualkan semuanya halal. Saya bilang ini bukan tentang halal atau haram saja. Tetapi ketika kita mengetahui pesanan tersebut untuk perkara yang haram, merayakan ulang tahun, maka wajib kita menolaknya. Tolong Ustadz penjelasannya. Karena suami saya lebih mendengarkan omongan orang dibanding istrinya. Dan suami saya masih dalam tahap diajak, diajak ikut kajian. Belum sepenuhnya mau taat terhadap aturan dan larangan Allah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan membimbing kita semua dan suami penanya ini. Fisyahid, ini kan lebih kepada mindset tentang konsep rezeki. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, ini Allah sudah tetapkan sejak manusia itu belum diciptakan. Kalau seandainya sang suami ini bersabar dan memang nominal yang akan ia dapatkan dari penjualan kepada event tadi sudah menjadi rezekinya, maka wallahi dia akan dapatkan dengan menjual kepada event tersebut atau menjual ke tempat lain. Kalau memang sudah menjadi rezekinya, rezeki yang benar-benar dia nikmati, dia masukkan ke dalam tubuhnya atau dia pakai dalam bentuk pakaian, kalau memang rezekinya. Tapi kalau bukan rezekinya, walaupun dia sudah dapatkan banyak cara Allah untuk memusnahkan harta tersebut. Tiba-tiba dia sakit, berobatnya lebih mahal daripada harta yang dia dapatkan tersebut. Tiba-tiba ada musibah ini, musibah itu, bisa saja. Fasyahid, mudah-mudahan Allah bimbing karena yang namanya rezeki itu sudah Allah tetapkan dan seorang ditugaskan oleh Allah. Wabtaghu min fadlillah, jemputlah rezeki itu tentunya dengan cara yang halal. Karena Allah tidak pernah membebani seorang manusia dengan tidak mungkin orang ini mendapati rezekinya kecuali dengan cara yang haram. Itu Allah tidak pernah bebankan kepada manusia. Kita ulangi. Allah itu tidak pernah membebani manusia untuk sampai kepada rezekinya, dia tidak akan bisa sampai kecuali dengan cara yang haram. Ini nggak akan pernah. Tapi Allah selalu jadikan seorang untuk bisa sampai kepada rezekinya banyak cara yang halal. Kata Nabi SAW, La yahmilannakum istibta'ur rizq an tatlubuhu bima'asiyatillah fa innama indallahi la yunalu bima'asiyatih. Jangan telatnya rezeki ini membuat kalian menjemputnya dengan cara yang Allah haramkan. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak pernah Allah jadikan dijemput dengan cara yang haram. Ini hanya masalah waktu, masalah kreativitas, masalah inovasi, masalah kita mau bersabar atau tidak. Ayo kita harus paham tentang hal-hal seperti ini. Jangan sampai syaitan benar-benar membuat kita terjerat di dalam jerat-jeratnya pada perkara-perkara yang padahal Allah sudah jamin kita akan mendapatkannya. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Ya Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustaz. Apakah hukumnya untuk pengurus RT RW yang apa ya? Yang menjalani tugas saja. Misalnya ditugaskan untuk membantu pelaksanaan pengajian dengan ratib dan maulid.
tetapi dengan tujuan hanya menjalani tugas saja. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sensitif kayaknya ini. Ya, seorang sebisa mungkin menghindar dari hal-hal yang akan mengganggu agamanya. Kalau dalam keadaan dia dipaksa, maka ini hukumnya hukum orang yang terpaksa. Tapi sebisa mungkin dia berusaha menghindar dari hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam. Hasanallahu ilaikum ya Ustaz. Ahsana ilaikum. Ustaz, sabar itu seperti apa? Jika ada ujian, fulana masih sedih, sering nangis jika ingat sakit yang diderita. Apakah itu dikatakan sabar? Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan. Wa jazak. Sabar disebutkan para ulama definisinya habsun nafsi anit tasakhut. Sabar itu adalah seorang menahan dirinya ketika terkena musibah untuk tidak menampakkan kemurkaan. Menahan diri untuk tidak menampakkan kemurkaan. Misalnya ada sebagian orang jahiliyah ketika mereka ditimpa musibah, mereka menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek baju. Ini nggak sabar. Tapi kita harus paham juga air mata yang mengalir ketika seorang bersedih, tertimpa musibah, ini bukan menunjukkan dia tidak bersabar. Dalam hadis Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, ketika anak Rasulullah yang bernama Ibrahim wafat, Rasulullah menangis. Abdurrahman ibn Auf bertanya, "Ya Rasulullah, tabki?" "Ya Rasulullah, engkau menangis karena musibah?" Kata Rasulullah, "Ya Abdurrahman, innaha rahmah." Wahai Abdurrahman bin Auf, air mata ini adalah rahmat yang Allah jadikan di dalam hati seorang manusia. Kemudian kata Rasulullah, "Innal qalba la yahzan, wa innal aina la tadma', wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, wa la naqulu illa ma yurdi Rabb." Wahai Ibrahim anakku, sesungguhnya hati ini bersedih dan mata ini menangis. Namun kami tidak akan mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menangis ini bukan menunjukkan seorang tidak bersabar yang menjadikan harta seorang kena zakat. Dia sudah mulai harus berhitung haul. Adapun ketika 12 bulan itu sudah terpenuhi, nominal mana yang ia keluarkan? Apakah di awal atau dia mengeluarkan ketika nominal akhir ternyata setelah 12 bulan hartanya menjadi 100 juta. Maka yang dia keluarkan 100 juta kali 2,5%. 100 juta yang dikurangi 2,5, 100 juta ini dikeluarkan 2,5% darinya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah mau zuhur. Izin bertanya, kalau bunga bank digunakan, kok sama? Oh ini udah tadi. Jika sedang menabung untuk haji, penghitungan zakatnya bagaimana? Jadi dihitung loh. Sama dengan yang lain. Dihitungnya, baik kita jelaskan. Dihitungnya digabung dengan harta yang dia miliki. Aset yang dia miliki. Misalnya tabungan hajinya baru 10 juta. Tapi dia punya saldo lain 5 juta. Maka sudah kena nisab. Nah ketika dia keluarkan, dihitung semua hartanya, barulah dia keluarkan darinya zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz, para ulama terdahulu dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya seorang muslimah bekerja tidak sesuai potensinya? Saya memiliki gelar S2 teknik dan ditawari pekerjaan di bidang akademik. Namun saya menyenangi dunia pendidikan anak-anak dan ditawari bergerak di bidang tersebut.
Apabila saya memilih bekerja di dunia pendidikan anak-anak dan meninggalkan akademik kampus, saya takut kufur nikmat atas kuliah saya. Apakah saya berdosa jika saya tidak menggunakan S2 saya? Baru dengeran. Enggak ya. Manusia itu manusia yang mutakayyif. Manusia itu makhluk yang adaptif. Manusia itu makhluk yang adaptif. Allah berikan kehebatan di dalam software otak kita ini, kemampuan untuk menyesuaikan itu sangat luar biasa. Dan pendidikan di bidang apapun itu bukan hanya semata-mata untuk dia bisa bekerja di bidang itu kan. Tapi ada namanya membangun pola pikir, membangun mindset. Apalagi kalau di bidang teknik, ini bagus karena dia akan berpikir dengan sistematis. Karena seorang, apalagi di teknik elektro, dia harus misalnya untuk uh, proses wiring misalnya, untuk satu bangunan, dia untuk menghitung grouping MCB, itu kan dia harus hitung. Dan ini harus sistematis di awal. Dia harus punya imajinasi. Misalnya dia narik kabel untuk rumah tangga yang satu pes misalnya, dia harus tarik untuk kabel utamanya 2,5 kali 2 misalnya, 2 tarikan. Antum nggak paham kan? Nggak, ya. Anda cuma ngomong doang sih. Intinya dia punya gambaran. Ini kan mengajarkan dia untuk berpikir sistematis. Kenapa ini tidak digunakan pada pendidikan anak? Dan yang kami dapati, Masya Allah, ketika belajar kepada ulama di Mekah, ada di antara mereka yang bahas hadis, mustalahul hadis, waktu itu bahas al-Baiquniyah, tapi takhususnya ulama ini disiplin ilmunya adalah faraid. Ilmu faraid itu tentang pembagian harta warisan. Tapi kan di dalam darah yang mengalir di dalam seorang salafi, ilmu hadis itu ilmu yang standar gitu loh. Maksudnya nggak ada seorang salafi kecuali ilmu hadis ini ilmu yang lumrah baginya. Itu di kalangan para penuntut ilmu, bukan di kalangan jamaah pengajian. Ya. Poinnya, ketika guru yang disiplin ilmunya, fokusnya pada faraid, dia membahas mustalahul hadis, dia mengeluarkan faidah-faidah pengetahuan yang tidak pernah kita dapatkan dari ulama yang khusus hanya membahas hadis. Artinya, terkadang seorang dengan disiplin ilmunya, dia bisa memberikan warna lain, sudut pandang lain, cara berpikir yang lain untuk kemajuan uh, sekolahnya misalnya dan seterusnya. Dan ini bukan kufur nikmat ya, karena kita paham pendidikan itu bukan hanya untuk cari kerja, tapi pendidikan itu adalah untuk bisa memberikan manfaat pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya bagi siapa saja yang betul niatnya. Sahabat-sahabat yang bertanya bagaimana niat itu bisa betul, bisa benar, dia meniatkan dua hal, mengangkat kebodohan dari dirinya dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Nah, itu tujuan utama ilmu. Adapun mendapatkan profesi pekerjaan ini hanya sampingan. 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah karuniakan Ustadz kesehatan, memberkahi agar dapat terus beri kejian ilmu. Amin, amin. Wa iyyakum jami'an. Mohon tanya, apakah zakat profesi ada dan wajib? Bagaimana ketentuannya? Karena waktunya ringkas, kita jawab tidak ada dan ini tidak ada syariatnya sama sekali. Ini zakat yang harus dijauhkan. Ini bukan zakat. Ini pungutan. Ini bukan zakat. Tidak ada zakat profesi. Nanti kita bahas mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Jika saya bekerja pada 3 tempat, masing-masing mendapat imbalan 10 juta per bulan. Adakah kewajiban zakat? Belum tentu. Kalau penghasilan Anda 30 juta atau 10 juta, berapapun, melebihi nisab, tapi pengeluaran Anda lebih besar, mungkin Anda berhak menerima zakat. Misalnya seorang gajinya 20 juta, tapi Masya Allah, orang ini sangat mulia. Dia menanggung ibunya, ayahnya, mertuanya, ponakan-ponakannya, sampai sepupu-sepupu dia yang biayain. Sampai tetangga pun dia biayain. Masya Allah.
Yang tadinya 25 juta harusnya cukup dan lebih menjadi minus. Orang tersebut berhak menerima zakat walaupun gajinya 25 juta. Seperti itu. Jadi bukan pada besarnya nominal, tapi sejauh mana sudah memenuhi kebutuhan atau belum. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.